Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 akan membahas topik yang sangat penting bagi kesehatan kita semua, yaitu obesitas. Yuk kita pelajari dan pahami bersama tentang apa itu obesitas. Sebelum memulai, mari kenalan dulu dengan tim hebat yang telah bekerja keras di balik video ini. Siapa saja sih yang siap menyajikan informasi penting ini? Yang pertama ada Dwi Novita Nurmala dengan NIM 108230015. Yang kedua ada saya sendiri dengan Via Himatul Hasanah dengan NIM 108230018. Yang ketiga ada M Sakti Elang Samudra dengan NIM 1082324. Yang keempat ada Mel Cinta Anantania Lediranti dengan NIM 1082325. Dan yang terakhir ada Nicholas Fajar Rastrama dengan NIM 1082332. Lalu berbicara soal obesitas, sebenarnya apa sih obesitas itu? Obesitas adalah kondisi di mana seseorang memiliki penumpukan lemak tubuh berlebih yang bisa berdampak negatif pada kesehatan. Kondisi ini biasanya diukur dengan indeks massa tubuh atau IMT, di mana IMT di atas 30 dianggap sebagai obesitas. Faktor penyebab obesitas. Menurut teori klasik H.L. Blum, menyatakan bahwa ada 4 faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan secara berturut-turut. Yang pertama ada perilaku. Obesitas terjadi jika seseorang mengkonsumsi kalori melebihi jumlah kalori yang dibakar. Ketidakseimbangan energi yang terjadi dapat mengarah pada kelebihan berat badan dan obesitas. Yang kedua ada lingkungan. Lingkungan memainkan peran yang sangat penting dalam mempengaruhi obesitas, baik secara langsung ataupun tidak langsung, karena berbagai faktor yang ada di sekitar individu, baik itu fisik, sosial, maupun ekonomi, dapat mempengaruhi kebiasaan makan, tingkat aktivitas fisik, dan kesejahteraan secara keseluruhan. Yang ketiga, ada pelayanan kesehatan. Upaya-upaya pemerintah dalam memberikan informasi tentang pencegahan obesitas nampaknya memiliki banyak hambatan. Salah satu hambatannya adalah yaitu persepsi keseriusan masalah obesitas pada diri masyarakat yang masih kurang. Yang terakhir ada genetik. Untuk genetik, faktor genetik pertama menjadi penyebab obesitas yaitu usia. Makin bertambahnya umur, maka metabolic rate akan menjadi semakin melambat. Yang pertama adalah tahap prepatogenesis. Menurut John Gordon, berdasarkan teorinya segitiga epidemiologi, terdapat 3 aspek dalam penularan penyakit, yaitu agent sebagai penyebab penyakit, host sebagai individu, dan environment sebagai lingkungan. Untuk agent sendiri, pada penyakit tidak menular seperti obesitas, agent bukan berupa organisme patogen, melainkan faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan berat badan. Beberapa agent penyebab obesitas meliputi kelebihan asupan kalori, terutama dari makanan tinggi lemak seperti gula dan makanan olahan. Lalu kurangnya aktivitas fisik juga membuat tubuh menyimpan kalori lebih banyak sebagai lemak, dan juga faktor genetik berperan dalam menentukan metabolisme tubuh dan pengaturan berat badan. Oke, selanjutnya adalah host. Host sendiri merupakan individu yang rentan terhadap obesitas. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerentanan seseorang terhadap obesitas meliputi usia dan jenis kelamin, faktor genetik atau keturunan, kondisi kesehatan, serta kebiasaan hidup. Lalu ada juga environment atau dapat diartikan sebagai lingkungan. Lingkungan adalah segala faktor eksternal yang dapat mempengaruhi perkembangan obesitas. Faktor lingkungan yang dapat meningkatkan risiko obesitas meliputi lingkungan fisik, sosial budaya, dan lingkungan ekonomi. Dengan akses ke makanan tidak sehat seperti junk food dan kurangnya fasilitas untuk berolahraga, misalnya seperti taman atau gym. Oke, kita lanjut ke tahap kedua, yaitu tahap patogenesis. Untuk yang pertama adalah masa inkubasi. Dalam konteks penyakit obesitas, masa inkubasi dapat dilihat dari kebiasaan individu, seperti pola makan tidak sehat, kurangnya aktivitas fisik, dan faktor psikologis. Selanjutnya adalah masa penyakit dini. Setelah tahap inkubasi, penyakit memasuki tahap dini. Pada tahap ini, gejala awal penyakit mulai muncul. Pada penyakit obesitas, individu akan mendapatkan gejala yang ringan, yang sudah mulai tampak, seperti mudah lelah, susah tidur, dan sering mendengkur saat tertidur.
Oke, yang terakhir pada tahap patogenesis yaitu masa penyakit lanjut. Jika tidak ditangani dengan baik, penyakit akan memburuk dan dapat berkembang ke tahap lanjutan atau akan lebih parahnya lagi dengan memungkinkan komplikasi serius bahkan kematian. Penyakit obesitas sendiri dapat menjadi salah satu faktor risiko peningkatan kejadian diabetes mellitus, hipertensi, osteoartritis, stroke, bahkan kanker. Oke, yang ketiga atau tahap terakhir dari riwayat alamiah penyakit adalah tahap pasca patogenesis. Dalam konteks obesitas, mencakup berbagai konsekuensi yang terjadi setelah proses patogenesis. Beberapa hasil dari fase pasca patogenesis obesitas terdapat 3 kemungkinan, yaitu kemungkinan pasien untuk sembuh. Individu dapat mencapai kesembuhan melalui perubahan gaya hidup yang meliputi diet seimbang dan peningkatan aktivitas fisik. Ini dapat membantu menurunkan berat badan dan mengurangi risiko penyakit terkait obesitas. Kemungkinan kedua adalah cacat. Obesitas dapat menyebabkan penurunan kemampuan gerak sendi, terutama pada sendi panggul, yang disebabkan oleh akumulasi lemak di sekitar sendi akan menghambat pergerakan, sehingga individu mengalami kesulitan dalam aktivitas sehari-hari, seperti berjalan, naik tangga, bahkan berdiri sekalipun. Lalu untuk kemungkinan yang ketiga adalah karir, atau dapat diartikan sebagai kondisi yang stabil tetapi memiliki resiko. Dalam kondisi ini, individu mencapai stabilitas berat badan yang sesuai tetapi tetap memiliki resiko tinggi untuk mengembangkan penyakit terkait obesitas di masa depan, terutama jika tidak ada perubahan signifikan pada pola makan atau aktivitas fisik. Bisa dilihat grafik tersebut pada tahun 2023. Prevalensi obesitas di Indonesia menunjukkan angka yang signifikan dengan 23,4% penduduk dewasa berusia di atas 19 tahun mengalami obesitas. Menurut kelompok usia, obesitas banyak dialami oleh perempuan berusia 40 tahun hingga 44 tahun. Angkanya sudah mencapai 41,7% di tahun 2023. Tak seperti perempuan, angka obesitas pada kaum pria lebih tinggi terjadi pada usia 45 tahun hingga 49 tahun, mencapai 19,3%. Jadi, bisa disimpulkan bahwa memang kebanyakan obesitas banyak terjadi pada perempuan. Dapat diperhatikan bahwa overweight dan obesitas di berbagai provinsi di Indonesia untuk populasi berusia di atas 18 tahun. Provinsi dengan prevalensi tertinggi adalah DKI Jakarta yang mencapai 48%. Pada grafik ini, kita dapat melihat data prevalensi obesitas di Indonesia selama 3 tahun terakhir, yakni tahun 2021, tahun 2022, dan tahun 2023 dengan pemisahan antara laki-laki dan perempuan. Namun terlihat adanya peningkatan di tahun 2023. Prevalensi obesitas pada laki-laki kembali meningkat menjadi 32 hingga 34%. Sementara perempuan mengalami sedikit penurunan menjadi 32%. Yang pertama, primordial prevention. Adapun upaya pencegahannya dapat dilakukan dengan cara promosi lingkungan hidup sehat. Salah satu contoh kegiatan promosi lingkungan hidup sehat yaitu mendorong pembentukan lingkungan yang mendukung seperti membangun taman kota yang ramah bagi seluruh kalangan, terutama menyediakan fasilitas olahraga seperti lintasan lari, jalur sepeda, dan area bermain untuk anak-anak. Dengan adanya ini, masyarakat lebih termotivasi untuk bergerak dan melakukan aktivitas fisik. Yang kedua, primary prevention. Salah satu upaya pencegahannya dengan mengadakan kegiatan konseling gizi. Hal ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat terkait memahami pentingnya mengonsumsi berbagai macam makanan untuk mendukung kesehatan tubuh dan mencegah obesitas. Yang ketiga, secondary prevention. Salah satu upaya pencegahannya dengan mengadakan program pengukuran berat badan rutin di berbagai tempat seperti sekolah, tempat kerja, dan pusat kesehatan. Dalam program ini, individu dapat mengukur dan mencatat secara teratur perkembangan berat badan mereka dari waktu ke waktu. Dengan adanya program ini, individu diharapkan lebih sadar dan termotivasi. Yang keempat, tertiary prevention. Upaya pencegahannya dengan cara mengadakan program penurunan berat badan yang dipantau langsung oleh tim medis. Program ini akan melibatkan pemantauan rutin oleh dokter dan ahli gizi
untuk memantau kemajuan progres penurunan berat badan, evaluasi kesehatan, dan merancang rencana diet yang disesuaikan dengan kebutuhan gizi dan kesehatan individu. Nah, itu dia teman-teman, sekilas informasi mengenai obesitas. Semua informasi ini didasarkan dari sumber-sumber yang terpercaya sebagai berikut. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi untuk lebih peduli dengan kesehatan. Sampai jumpa dan tetap semangat untuk hidup sehat.